hati kami mengucap syukur. Kami duduk di tempat ini, kami beribadah. Kami tahu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Kau yang diberikan berkat yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang dahsyat Bapak Ibu. Bersyukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Dahsyat Tuhan kami. Pengampunannya jemaat Tuhan sama-sama nyatakan syukurmu. Katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu. Terima kasih. Tak Kau pandang Apa Om? Minumnya? Itu bukan? Yang itu? Hah? Di kursi. Mana Om minumnya? Cek. Minumnya Om mana Tante? Minumnya Om. Ini. Tadi katanya di meja. Ini gitu. Ini Om. Pagi ini kami menyatakan melalui ucapan syukur kami beribadah. Itu. Kiranya Tuhan dapat dipuji. Kiranya Tuhan dapat kami puji dan kami muliakan. Dan saat ini Bapa kami kembali mendengarkan firman-Mu. Berbicara ke atas kami, sekalian kami siap hidup diam. Memakai hamba-Mu Bapa Gembala Sidang kami menyatakan kami siap hidup bagi kami. Biarlah kami seperti Maria yang boleh hidup mendengarkan hal yang baik, yang terbaik dalam hidup. Terima kasih Bapa, kami membuka saat ini dan kami ingin memulai ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa. Yuk anak sekolah minggu semua. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, pagi hari ini anak-anak-Mu di mana mereka adalah kesayangan-Mu telah mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Dan sebelum mereka berpisah, biarlah Kau sendiri Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan kesehatan bagi anak-anak ini-Mu Tuhan. Dan kami percaya di saat kami berseru ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau pasti mendengar seru doa kami.
Yesus. Karena doa kami ini kita panjatkan di rumah-Mu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Curahkan berkat-Mu, curahkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dan curahkan hikmat, akal budi, serta kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini Bapak Ibu ada di rumah Tuhan, sudah menyiapkan hati untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, untuk mengucap syukur untuk semua kebaikan yang kita telah terima dari Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita akan naikkan satu pujian. Kita mau berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan Yesus, penyembahan yang terbaik. Kita mau datang padanya. Sama-sama naikkan pujian. Bapakku datang. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Ada bagiku. Kami tak akan takut Tuhan, sebab Engkau beserta. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin Yesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak terima segala pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini.
dengan kami Tuhan. Sebab Kau sertaku, Kau satu bimbang, Kau denganku, Kau saku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Menyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dialah yang perkasa, Dialah yang sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Yesus, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidup kami Tuhan, di hidupku. Awalah yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Yesus, buat anugerah kebaikanmu. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Bagi kami Engkaulah segala-galanya Tuhan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dialah yang kuat dan penuh kemuliaan. Dengan satu suara kita menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebenaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dia yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yang bersuka cita katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dia yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kata menyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. Cuma saja naikkan pujian ini. Dia yang menghancurkan kutub, amin, dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Ibu setempat. Kiranya pujian ini bisa memberkati Bapak Ibu, bahwa sekalipun dalam hidup kita begitu banyak masalah yang datangnya silih berganti, tetapi asalkan ada Yesus, pasti kita menemukan jalan keluar. Saya persilakan Bapak dan Ibu setempat.
Haleluya. Ada Tuhan Yesus beres kabeh. Sebab untuk masalahku, untuk masalahmu, dan untuk masalah kita semua, kita punya siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Jalan keluar. Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu lakukan hal-hal yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau menguatkan kami. Tapi kalau hari ini kami belum Engkau tolong Tuhan. Doa-doa kami belum Engkau jawab Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu sampai seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kita mau naikkan pujian yang agak baru, biarlah Bapak Ibu bisa belajar.
untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Ya, Yesus yang setia untuk setiap kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sebab berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terimalah segala pujian daripada kami, sehingga layak Engkau menerima dan berkenan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan paparan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami. Berikan urapan yang khusus baginya Tuhan, supaya semua yang keluar daripadanya hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapak, juga urapi kami satu persatu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, tidak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat kesempatan ini saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan Ibu Baros yang sudah berdoa buat saya. Enggak terpikir, enggak terduga harus ngalami rawat inap di rumah sakit 3 hari. Enggak duga tambah berikut. Semua Tuhan izinkan. Tapi lewat pujian berkali-kali Tuhan menolong. Dia tetap setia. Mungkin sering kita nggak setia, tapi ingat Tuhan setia. Tuhan tetap setia. Tema kita di bulan September ini ya terambil dari surat Efesus. Dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat ketiga. Efesus 1 ayat ketiga. Di situ judulnya, urutannya itu dikatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang terpilih. Efesus 1 ayat ketiga. Dan tema ini mungkin hampir tiap minggu sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Coba dibaca Efesus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala
rohani di dalam surga. Oh, kok di dalam surga? Kenapa nggak berkat jasmani? Kita berpikir begitu. Mengaruhi akan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, kalau tidak berkat jasmani, itu biasanya manusia kita kan butuh berkat jasmani. Tapi coba kita lihat lebih jauh. Kalau ayat ini kita baca dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, yang ada di HP saudara, pasti ada. Firman Allah yang hidup, coba dibaca pelan-pelan. Betapa kita memuji Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi, karena kita milik Kristus. Oh, berkat rohani itu untuk saudara. Kenapa? Kita ini milik Kristus. Bulan yang lalu saya katakan saudara itu hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah menyebut jemaat. Sebab bulan yang lalu subtemanya itu saudara hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah diselamatkan, hamba-hamba Tuhan yang sudah ditebus dengan tunai oleh korban Kristus. Dan kali ini suatu kita ditegaskan bahwa saudara itu bukan sembarangan. Saudara adalah miliknya Kristus, miliknya Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, apa sih pergumulan kita? Tadi ada pujian kaum ibu, kaum bapak. Ya, ada pujian tadi. Banyak pergumulan segala macam. Ingatlah saudara adalah milik Kristus. Pasti dibela. Pasti tolong. Apapun pergumulan saudara. Apapun persoalan saudara. Saudara adalah miliknya Kristus. Kita ini milik Kristus. Pasti akan dibela dan ditolong. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita harus percaya. Lebih jauh saudaraku, ayat keempat. Dalam surat Efesus ayat keempat ini. Pelan-pelan baca ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah bagian terpenting buat kita. Dikatakan tadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, sebelum dunia dijadikan, saudara dipilih. Bulan yang lalu dikatakan bahwa saudara telah dipilih, direncanakan Tuhan. Ingat bulan lalu, kita ini rencana Tuhan, memilih kita, mau menolong kita. Ya. Di sini katakan apa? Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini poin yang penting. Kita harus lakukan ini. Kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan tidak lain tidak bukan. Sebab kita adalah miliknya Tuhan. Dan Dia telah memilih kita sebelum dunia jadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini sasarannya. Dan kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, apa sih persoalan kita? Apa sih masalah kita? Sebab kita ini miliknya. Kita ini umat ketebusannya yang ditebus dengan darah Yesus. Oleh tetesan darah Yesus yang menyucikan kita, menguduskan kita. Dan kita harus hidup dalam kekudusan. Ini mutlak, saudaraku. Ya. Coba dibaca ayat yang sama ini.
di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini. Ya. Sebelum dunia ini diciptakan, Iya. Allah telah memilih kita melalui Kristus Iya. dengan maksud supaya kita menjadi miliknya Iya. yang khusus Yang dan khusus. tidak bercacat di hadapannya karena kasih Allah. Kasih Allah. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia memilih kita. Dia menjadikan kita umat kepunyaannya. Luar biasa itu karena kasih Allah. Allah begitu mengasihi saudara. Allah begitu mengasihi dia. Ya, kasih Allah. Inilah kasih kita. Kasih Allah buat kita. Luar biasa, saudaraku. Ingat, biasanya kalau Natal muncul satu ayat yang begitu komplit yang sering disebutkan, yang sering diucapkan entah sebagai tema, entah sebagai apa. Tema yang biasa dipakai ya kalau Natal pasti dimunculkan ini dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, coba dibaca pelan-pelan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saudara, kasih Allah. Dengan gamblang dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Bukan kecil. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, bukan rombongan, bukan bapak, ibu, anak, cucu, mantu, setiap orang, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini hidup kekal ini adalah berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, segala berkat rohani di dalam sorga diberikan buat kita itu keselamatan, hidup yang kekal. Saudara mau hidup kekal di dalam sorga, bukan di neraka. Ya. Inilah kekayaan orang-orang yang dipilih. Jemaat Baros adalah orang yang dipilih. Ya. Jaga itu. Jemaat Boras adalah rencana Allah. Yang sudah menjadi rencana Allah, ingat bulan yang lalu. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Bukan hamba setan. Ya, hamba Allah. Oh, luar biasa aku. Tentu dalam perjalanan hidup kita banyak tantangan. Tadi lagu ibu tadi dibilang banyak pergumulan. Hal-hal yang mungkin ada sakit penyakit, ada masalah dan sebagainya. Tapi kita dia dibiarkan, saudaraku. Pasti dibela, pasti ditolong. Ya, sebab apa? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, dalam 1 Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat ke-13.
Dia bilang begini ya, 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat ke-13. Coba dibaca. Kiranya dia yang menguatkan hatimu, Dia yang menguatkan hatimu ya. supaya tak bercacat Nah. dan kudus Ya, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. ini pasti Tuhan menguatkan kita, saudara. Di sini Rasul Paulus bilang apa? Kiranya Dia menguatkan hatimu. Pasti Tuhan menguatkan hati saudara. Menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Itu pasti bisa. Karena Dia menguatkan hati kita. Kecuali kalau kita mbalelo, hidup kita sembarangan, maunya sendiri. Tidak nurut apa yang Tuhan katakan, tidak nurut apa yang Tuhan mau. Kalau hidup kita ini mbelelo, hidup sembarangan, semaunya, seenaknya, ya beda, lain. Tapi dengan jelas Dia menguatkan hatimu, supaya kita di hadapan Allah itu hidup kudus dan tak bercacat. Ya. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua bersama orang kudusnya. Ini. Dan waktu Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama-sama orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya. Masuk kita. Masuk ke kota Yerusalem baru. Jangan sampai seorang pun dari jemaat Baros ketinggalan. Semua harus masuk. Semua bersama Yesus. Bersama-sama Yesus, bersama orang-orang kudusnya katanya. Ya, haleluya. Oh Tuhan luar biasa. Dan lebih jauh saudaraku, Rasul Paulus mewanti-wanti, mengingatkan lewat 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini harapan Rasul Paulus dengan tegas. Ya. Dia bilang apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini klimaksnya, bro. Jadi kita harus dipersiapkan, kita sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Tapi hidup kita harus kudus dan tak bercacat. Karena kita miliknya, kita umat kepunyaannya, kita umat rencananya. Dia telah mati buat kita. Ya, setiap minggu pertama kita ada kabar zaman suci. Tidak lain tidak bukan mengingatkan kita bahwa Dia sudah mati buat kita. Tubuhnya telah dihancurkan. Tubuhnya telah dipecahkan, darahnya netes. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Saudara orang istimewa. Wah, luar biasa. Oleh sebab itulah biar kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup kudus. Bukan bilang, oh enggak mungkin, zaman sekarang ini mana mungkin kita bisa kudus.
Memang iblis memang tidak ingin kita hidup kudus, tidak ingin kita hidup suci. Iblis selalu menggoda, iming-iming. Pasti itu. Segala macam impian, apa macam-macam, apa itu, yang aneh-aneh, agar supaya kita dipengaruhi sehingga kita jeblok. Di saat kita mau sungguh-sungguh, ingat, iblis tidak tinggal diam. Di saat kita mau sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh membaca firman, iblis nggak senang. Inilah tantangan kita. Ya, iblis nggak senang kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hari Minggu kita boleh sekali-kali libur lah, nggak kebaktian, ada acara, wah, iming-imingnya acara di A, di B, di C. Ingat, ini godaan iblis buat orang-orang yang sungguh-sungguh hidup kudus dan suci. Hati-hati. Akhir zaman ini, saudara tentu boleh melihat bagaimana keadaan dunia ini. Bukan semakin baik, semakin ambruk, semakin geram, semakin serem. Kalau kita baca YouTube, baca berita yang macam-macam, oh macam-macam. Ya. Tapi kita ingat, Tuhan itu setia. Tuhan itu menguatkan kita. Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera buat kita. Coba ayat 3 dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan Ia setia. akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah ini, ingat, Tuhan kita setia. Coba sekali lagi ayat ini baca. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu Menguatkan hatimu. dan memelihara kamu Memelihara. terhadap yang jahat. Terhadap yang jahat. Terhadap pengaruh. Godaan. Ya, macam-macam lah. Coba baca ayat yang sama ini dalam firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Tetapi Tuhan setia. Tuhan setia. Ia akan menjadikan saudara kuat Ya. dan menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Oh, terhadap segala serangan iblis. Gak main-main saudaraku. Iblis serangannya nggak biasa-biasa. Dikatakan tadi apa? Tuhan itu setia. Ia akan menjadikan saudara kuat. Menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Ini Rasul Paulus dengan gamblang menjelaskan. Mewanti-wanti buat kita. Ya, mewanti-wanti kita untuk sungguh-sungguh hidup setia. Hidup sungguh-sungguh, haleluya. Karena akhir zaman, saudaraku, iblis tidak tinggal diam. Dia akan berusaha sedemikian rupa untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan. Ya, nggak usah ibadah lah, nggak usah kebaktian. Kan minggu depan masih ada. Siapa tahu, saudaraku, besok lusa out. Wah, terlambat. Saya terpaksa besok pagi saya harus ke San Diego, saudaraku. Ada teman lama saya. Minggu yang lalu masih HP. Kemarin malam out. Wah, padahal sehat.
Ya memang usianya 69. Itu teman lama di Jakarta. Baru HP. Tiap kali ngirim HP buat menguatkan dan sebagainya. Nggak pernah dengar sakit, nggak mendengar terjadi apa. Tahu-tahu mendapat berita bahwa dipanggil Tuhan. Waduh, kaget saya. Bahkan hari ini pun tutup peti. Kemarin penghiburan, nggak bisa datang. Ya terpaksa saya besok pagi ikut ngubur, ikut pemakaman aja. Ya. Teman lama di Jakarta, di GBI Kuitang Jakarta. Ya. Oh luar biasa. Tapi kembali kita ingatkan, ingat Tuhan itu setia. Ia akan menjadikan saudara kuat, menjaga saudara terhadap segala serangan iblis. Kita harus kuat, betul kuat. Kita harus sungguh-sungguh kuat. Haleluya. Dan lebih jauh saudaraku dalam surat Galatia pasal ke-5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Ya, coba dibaca. Ini Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dia katakan begini. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Barang siapa menjadi milik Yesus, ya, ia telah menyalibkan daging menyalibkan dengan daging. segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini kuncinya. Ini kuncinya, saudaraku. Jadi barang siapa yang menjadi milik Kristus, kita kan sudah dipilih. Dikatakan dengan jelas, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan iblis. Iblis kan, dikatakan tadi, segala serangan iblis akan dijatuhkan. Tapi dengan jelas, Rasul Paulus bilang dengan jelas. Galatia 5 tadi dikatakan apa? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Oh luar biasa aku. Biar kita sungguh-sungguh menjadi jemaat miliknya Kristus. Jemaat yang selalu dibela. Jemaat yang selalu ditolong. Bukankah kita berulang-ulang kita ditolong oleh Tuhan? Apa tidak pernah saudara ditolong? Apapun persoalan saudara, pernahkah saudara disia-siakan? Tidak. Pasti Tuhan tolong. Oh, luar biasa. Sekali lagi ayat ini coba dibaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini, ya. Ayat yang sama, baca pelan-pelan. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, Iya. orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya Iya. dengan segala nafsu dan keinginannya. Nah, udah matikan tabiat manusianya dengan segala hawa nafsu. Kita harus ingat, kita sudah milik Kristus. Kita hanya menjadi milik Kristus, bukan milik iblis. Oh Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini. Kita percaya di pagi ini Tuhan pasti memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Sebab kita ini miliknya Yesus. Oh haleluya. Biarlah pada firman siang pada pagi ini, siang hari ini, kita jangan lupa kita miliknya Yesus. Bukan milik iblis. Haleluya.
Kita tahu pasti Tuhan bela kita, menolong kita dalam segala pergumulan kita. Banyak pergumulan. Saya enggak mimpi sudah mengalami pergumulan yang mendadak. Harus dirawat inap 3 hari. Aduh. Tapi semua Tuhan izinkan. Dan di balik itu semua pasti ada rencana Tuhan buat kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti menolong kita. Asal hidup kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, kesucian, dan taat kepada firman Allah. Kita nyanyikan lagu tadi, kurnya saja. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Lalu sebentar kita berdoa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia, saudaraku. Dia memberi kekuatan kepada kamu. Kita nyanyikan dengan percaya, dengan yakin. Tuhan pasti menolong kita. Apapun pergumulanmu, Dia setia. Mari kita berdiri. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Pernahkah saudara tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Apapun pergumulanmu, Dia tidak lupa menolongmu. Karena engkau adalah miliknya Tuhan, umat kepunyaannya. Yakinlah, apapun pergumulanmu pagi hari ini, Dia tahu, Dia maha tahu apa menjadi pergumulanmu. Segala persoalanmu Dia tahu. Nyanyikan sekali lagi. Dan sebentar saya minta Bapak Simamora berdoa buat firman Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau
Terimalah pengakuan kami Tuhan, Yesus, terima kasih. bahwa kami berkali-kali Engkau tolong Bapa yang baik. Haleluya. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Apapun masalah dan persoalan yang kami hadapi di dalam dunia ini Bapa, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Haleluya, Bapa yang Yesus. baik, karena Engkau Bapa kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Karena Engkaulah yang memilih kami dan menjadikan kami semua menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu kasih, pada Yesus. siang hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar ini Tuhan boleh Haleluya. tergores di setiap hati kami, yang boleh kami pakai Gloria. untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Agar kami tahu bahwa pertolongan hanya ada pada Tuhan. Sehingga kami Terima kasih, juga Yesus. Tuhan boleh tetap setia untuk mengikuti Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan semua kami yang hadir pada siang hari ini, Gloria. mungkin kami datang membawa masalah dan persoalan hidup kami. Ya Yesus, Tuhan tolong. Tetapi pada saat ini Bapa, kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Kalau kami merasakan ada kesakitan Bapa yang baik, Terima kasih Yesus. pada saat ini itu lenyap tidak kami ketahui, terbuang tidak kami rasakan Bapa yang baik. Terpuji nama Yesus. Tetapi Engkau menguatkan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitupun hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu, urapan-Mu buat beliau Bapa yang baik. Terima kasih, kami serahkan Bapak Gembala kami ini juga ke dalam tangan dan pimpinan-Mu Bapa yang Terima baik. kasih Yesus. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sehingga dimanapun beliau menyebarkan firman-Mu Tuhan, di situ pula nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu, nasihat-Mu yang boleh kami terima pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Tetapi kami boleh pulang di dalam sukacita dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua sudah mendapat berkat daripada firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan membawa persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk bersiap-siap. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti dipimpin oleh Ibu Yulia. Bapa, kami mengucap syukur kembali kepadamu Tuhan. Siang hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang mempersiapkan setiap hati kami Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan membawa persembahan kita naikkan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan
untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat sepanjang minggu ini. Maaf ya Bapak Ibu, saya agak membelakangi soalnya juga saya harus lihat ke layar ini. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu juga bisa diberikan dengan cara transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar dan atas nama GBI Baros Cimahi. Lalu ada ibadah doa untuk jemaat Baros yang diadakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 6 sore di tempat ini dengan pelayan pujian Saudari Irma dan pelayan firman adalah Ibu Seni. Ibadah kaum Bapak hari Kamis tanggal 19 September jam setengah tujuh malam di gereja. Lalu ada selamat pagi Paturiani. Ini adalah doa pagi khusus untuk jemaat Paturiani, untuk semuanya ya. Yang diadakan hari Sabtu jam setengah 6 pagi melalui Zoom. Dan hari Sabtu juga jam 11 siang ada ibadah WBI. Pujian akan dilayani oleh Ibu Rati dan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Lydia. Ini ada ibadah pemuda ya, atau youth service tanggal 21 hari Sabtu ya, jam setengah 7 malam di gereja. Dan kembali lagi hari Minggu depan tanggal 22 September kita akan beribadah jam 9 ada ibadah ABI atau ibadah sekolah minggu. Lalu dilanjutkan jam 10-nya ada ibadah seperti hari ini. Yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Suherman Hosea dengan tema berkat rohani dari surga. Dan ini adalah jadwal pelayan untuk minggu depan dari mulai asyir sampai dengan kolektan. Mohon diperhatikan Bapak Ibu yang bertugas ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor. Ada Bapak Gembala Jemaat, ada Wakil Gembala dan juga ada sekretariat. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Cantika Putri Silaban tanggal 10 September dan Ibu Yusni Lensani Purba tanggal 14 September ya. Hari Minggu tanggal 20 September, tanggal 29 September 2024 jam 4 sore diadakan baptisan air yang akan dilakukan di GBI Paturiani di cabang Suryani di Jalan Suryani nomor 56 Bandung. Dan peserta baptisan dari dari gereja setempat adalah Ruth Tiofani Sianturi dan Karisma Putri Silalahi. Ya, ini adalah kebutuhan dana yang kita perlukan untuk perbaikan kendaraan, untuk perbaikan pastori dan kebutuhan mic dan mixer. Jumlahnya sudah Bapak Ibu bisa lihat. Kebutuhan dana ini, dana Bapak Ibu bisa diberikan, dimasukkan ke amplop putih yang ada di depan gereja, atau Bapak Ibu juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Dan setiap kali Bapak Ibu mau transfer, di belakangnya diberikan nominal 1. Dan dana yang sudah terkumpul berapa tadi? Dana yang sudah terkumpul ada 4.130.005 rupiah ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk keluarga Bapak Gunawan yang sedang terganggu kesehatannya dan juga untuk Bapak Kiki yang sedang menjalankan pemulihan. Pengurus gereja diharapkan berkumpul pada hari Rabu setelah doa umum ya, para pengurus. Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada yang baru pertama kali beribadah? Tidak ada ya, tidak apa-apa. Semuanya jemaat yang setia Om semuanya. Sip kata Bapak Gembala. Baiklah itu sepanjang warta jemaat sepanjang minggu ini kiranya Bapak Ibu bisa perhatikan tadi dan bisa kita ikuti pada jam-jam ibadahnya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini
Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala puji syukur hanya bagimu. Kalau siang hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama di rumah-Mu ini untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengar dan menerima firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biar firman Tuhan yang pada siang hari ini tidak lalu begitu saja, meteraikan dalam hati kami masing-masing. Dan kami boleh sadar bahwasanya kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau tetap setia kepada kami. Amin. Apapun pergumulan kami, sekecil apapun Tuhan, Engkau Maha tahu. Amin. Dan kami tahu Kau pasti dengan setia menolong, membela, dan campur tangan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang-Mu, buat hamba-hamba-Mu, karena hamba-Mu ini milik-Mu, kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Tolong bila mengalami pergumulan, mengalami tantangan, pencobaan, godaan, dengan sehati kami berseru siang hari ini, di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. jamah dan kuatkan, Ya Yesus. pulihkan yang sakit, Amin. Amin. pulihkan yang mengalami perekonomian terganggu. Amin. Dalam nama Yesus. Dan apapun pekerjaan mereka, apapun yang dilakukan, apapun yang diperdagangkan, berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Karena Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber segala-galanya. Karena kami adalah milik-Mu, umat kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur buat saudara-saudara kami yang tadi telah sebutkan berulang tahun. Ya Biar Yesus. Kau panjangkan umurnya, berikan kekuatan, damai, sukacita, umur panjang. Dalam nama Yesus kami percaya Kau lakukan. Demikian juga segala pergumulan yang dialami sidang-Mu Tuhan. Tolong, karena Engkau setia. Engkau selalu menolong kami. Terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu. Apapun pelayanan mereka, sekecil apapun Tuhan, berkati dengan cara-Mu sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Bungkus tutup mereka semua dengan kuasa-Mu. Juga untuk anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, baik yang terendah maupun yang tertinggi. Oh Tuhan, tolong berikan hikmat akal budi, kepandaian, sehingga anak-anak kami, cucu kami berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua perkara ini. Dan doa ini kami alaskan dalam nama-Mu yang ajaib. Nama yang luar biasa. Yang selalu membela kami. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, sedalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Amin.